Pernah kebayang nggak bagaimana rasanya menginap di toko mainan terbesar seperti Toys R Us? Malam hari, lampu setengah redup, lorong penuh boneka, action figure di mana-mana, sepeda anak, Lego, semuanya sunyi. Dan bukan karena lo tertinggal di situ, tapi karena sedang menjadi buronan. Itu bukan fiksi yang aneh, ini kisah nyata. Dan sekarang diangkat menjadi film drama komedi yang dibintangi oleh Channing Tatum berjudul Roofman. Film ini disutradari oleh Derek Cianfrance yang sebelumnya dikenal lewat drama emosional seperti Blue Valentine dan The Place Beyond the Pines. Jadi ini bukan film kriminal yang hanya mengejar aksi. Genrenya drama komedi, namun dibalik absurditas ceritanya ada sisi gelap, kesepian, dan penyesalan di situ. Jadi siapa sebenarnya Roofman? Yang kita tahu ini film diangkat dari kisah nyata or based on true story. Nama aslinya Jeffrey Allen Manchester, lahir di Sacramento tahun 1971. Ia mantan tentara dari 82nd Airborne Division, terlatih dalam rappelling. Apa itu rappelling? Rappelling adalah seseorang yang ahli naik turun tebing dengan peralatan khusus dan taktik militer. Kemampuan itu kemudian digunakan bukan buat dia sebagai tentara atau militer, tapi dia pakai skillnya itu untuk merampok. Nah, julukan Roofman atau roof itu kan atap ya artinya ya. Julukan Roofman ini muncul dari modus operandi yang unik. Ia masuk lewat restoran cepat saji. Seringnya sih McD ya, McDonald's. Lewat mana? Lewat roof, lewat atap. Kemudian apa yang dilakukan? Dia membuat lubang pada malam hari, bersembunyi di toilet, menunggu karyawan datang pagi-pagi. Nah, saat mereka tiba, ia keluar sambil membawa senjata dan menyuruh karyawan masuk ke walk-in refrigerator ya, atau walk-in freezer. Bahkan menyarankan memakai jaket terlebih dahulu agar tidak kedinginan. Baik banget ya. Absurd sih, tapi kenyataannya seperti itu. Dan dalam 2 tahun, hampir 40 restoran berhasil dirampok dengan metode yang sama. Yang mengejutkan, banyak korban menggambarkannya sebagai pria yang sopan dan terlihat baik. Tahun 2000 ia tertangkap dan divonis 45 tahun penjara. Namun pada 2004 ia berhasil kabur. Caranya dengan bersembunyi di bawah truk pengiriman menggunakan platform kayu yang dicat hitam. Nah, setelah kabur ia tidak langsung melarikan diri. Ia justru tinggal di belakang gudang Toys R Us di Charlotte selama 6 bulan. Ia bertahan hidup dengan baby food, permen, dan cemilan. Ya, cemilannya mostly M&M's ya. Dan malam hari berjalan-jalan di dalam toko menggunakan baby monitor untuk mengawasi pergerakan karyawan. Nah, ketika musim liburan membuat toko semakin ramai, ia pindah ke gedung kosong bekas Circuit City dan membangun ruang tinggal kecil lengkap dengan poster dan televisi. Ironis, mantan tentara, ayah 3 anak, kini hidup di antara rak mainan. Karena dia harus bersembunyi, mau nggak mau kan dia harus menggunakan nama samaran. Dan nama samaran dia bukan Jeffrey Manchester, tapi John Zorn. Selama 6 bulan itu dia ngapain aja? Dia juga keluar kemudian menghadiri gereja. Bahkan di dalam gereja itu dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan lokal yang dimainkan oleh Kirsten Dunst. Namun setelah perampokan terakhir gagal, sidik jarinya ditemukan. Foto mugshot dikenali oleh jemaat gereja dan perempuan yang ia kencani menjadi bagian penting dalam proses penangkapannya kembali pada 2005. Nah, di film ini Channing Tatum tampil lebih tenang, lebih internal, bukan sebagai pahlawan aksi yang seperti kita lihat di film sebelumnya di Deadpool ketika dia memainkan Gambit, melainkan sebagai sosok manusia yang kompleks. Ada sisi charming tetapi juga kehampaan. Menariknya, Manchester sendiri berkonsultasi dengan Tatum dan sang sutradara dari dalam penjara. Ia bahkan bercanda bahwa mereka memiliki kesamaan, termasuk sama-sama tampan, katanya sih gitu. Nah, kenapa film ini menarik? Karena ini bukan sekedar cerita kriminal unik, ini tentang identitas, ini tentang pelarian dari diri sendiri, ini tentang kesepian, ilusi kehidupan kedua. Tinggal di toko mainan mungkin terdengar seperti fantasi masa kecil ya, namun bagi Manchester ini hanyalah tempat persembunyian sementara, dan pada akhirnya tidak ada tempat yang benar-benar bisa menyelamatkan seseorang dari konsekuensinya. Nah, jika lo berada di posisi yang sama, tempat apa yang kalian akan pilih untuk bersembunyi?